Saudaraku yang terkasih, selamat pagi, Shalom. Semoga kita semua dalam kondisi baik, dalam lindungan kasih Allah. Kita berjumpa dalam saat teduh bersama, edisi Selasa 20 Juli 2021. Bacaan kita hari ini dari Kisah Para Rasul 20 ayat 17 sampai 24. Mari kita berdoa. Di hadapan-Mu ya Tuhan Allah, pagi ini kami bersyukur, kami memuji Engkau. Engkau Allah yang baik, yang menuntun kami menikmati hari baru ini. Saat ini kami menyiapkan hati kami mendengarkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, tolong kami, buka pikiran-pikiran kami semua, sehingga kami tertuju pada firman Allah dan mengerti maksud Allah, lalu melakukannya dalam hidup ini. Bersabdalah Tuhan, kami siap mendengar. Ampuni dosa kami, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Kisah Para Rasul 20 ayat 17 sampai 24. Perpisahan Paulus dengan para penatua jemaat Efesus. Karena itu ia menyuruh seorang dari Miletus ke Efesus dengan pesan supaya para penatua jemaat datang ke Miletus. Sesudah mereka datang, berkatalah ia kepada mereka, "Kamu tahu bagaimana aku hidup di antara kamu sejak hari pertama aku tiba di Asia ini. Dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku. Sungguh pun demikian, aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Semua aku beritakan dan kuajarkan kepada kamu, baik di muka umum maupun dalam perkumpulan-perkumpulan di rumah kamu. Aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani, supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ, selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Amin. Gembala yang tidak lalai, tema kita saat ini. Saudara yang terkasih, kesetiaan, komitmen atas pekerjaan dan pelayanan ada hal yang sangat dinantikan untuk dinyatakan oleh seorang yang bekerja dan melayani. Namun pada realitanya, banyak orang berdalih untuk membenarkan diri dari kealpaan, kelalaian yang diperbuatnya. Kisah Para Rasul menuturkan kesaksian hidup pelayanan Rasul Paulus secara khusus terhadap jemaat di Efesus. Sebagai Rasul Kristus dan sebagai gembala atas jemaat-jemaat hasil pelayanan pekabaran Injil, Paulus senantiasa berusaha untuk tidak melalaikan tugasnya untuk selalu bersaksi, mengajar, dan mengupayakan apa yang berguna bagi persekutuan jemaat Efesus. Paulus begitu gamblang membeberkan kesukaran, tantangan, dan kepahitan hidup yang membuatnya mencucurkan air mata untuk menunaikan tugas pelayanan yang diembankan Kristus kepadanya. Dan hal itu tidak membuat semangatnya surut, melainkan Paulus rela bertaruh nyawa demi Injil Kristus. Dalam suka duka pelayanan yang tidak mudah itu, satu pengharapan Paulus bahwa ia dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan tugas pelayanannya dengan baik. Saudaraku yang terkasih, sebagai pekerja, pelayan, bahkan gembala, penting untuk selalu sadar bahwa semua tugas itu tidaklah pernah mudah. Ada saat-saat yang menyenangkan, tetapi ada juga masa-masa yang sulit yang menguras tenaga, pikiran, materi, dan membuat kita menangis karena hidup yang terancam. Namun menyerah bukanlah jawaban.
Kalau pelayanan itu adalah anugerah dan amanah dari Kristus, maka yakinlah Ia tidak akan membiarkan kita. Roh-Nya ada beserta kita. Kesetiaan, ketekunan, dan komitmenlah yang selalu dinantikannya dari setiap kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam sorga, kasih karunia-Mu, berkat-Mu kami alami dalam ibadah saat teduh pagi ini. Kami mensyukuri kebenaran Tuhan menyapa kami hadir dalam kehidupan kami. Bila kami jadikan sebagai rema, sebagai pedoman tuntunan hidup. Kami menghidupi firman-Mu. Dan setiap apa yang kami lakukan di tengah-tengah kehidupan ini, dalam kesetiaan, ketekunan, dan komitmen kami, maka apa yang kami kerjakan berbuah baik dan untuk kemuliaan Tuhan. Kami sebagai gembala yang tidak lalai dalam tugas-tugas kami, tapi kami boleh lakukan dalam ketaatan dan kesetiaan karena kami memegang komitmen. Bapa di sorga, berkati seluruh jemaat Tuhan. Berkati saudara-saudara kami yang bekerja hari ini, bekerja di kantor, di lapangan, di berbagai tempat, bekerja dari rumah. Lindungi di masa pandemi COVID-19 ini. Tentunya banyak batasan-batasan yang kami alami, tapi tidak mengurangi makna setiap pekerjaan kami ketika kami kerjakan dari rumah. Anak-anak kami, saudara-saudara kami yang juga belajar kuliah secara daring, Tuhan berkati. Saudara-saudara kami mencari pekerjaan. Begitu sulit mendapatkan pekerjaan di masa pandemi. Tapi dengan kasih karunia Tuhan, biarlah saudara-saudara kami yang mencari pekerjaan ditunjukkan Tuhan. Jemaat yang mengalami sukacita ulang tahun hari ini, sempurnakan syukur mereka. Yang sakit, yang terpapar isolasi mandiri, dirawat di rumah sakit, sembuhkan. Saudara kami yang berduka, hiburkan. Saudara kami yang mengalami pergumulan hidup, teguhkan hidup mereka. Orang tua kami dalam masa tua dikuatkan dan ditopang dengan baik. Berkati semua perjalanan hidup kami hari ini. Semua yang berkarya hari ini menangani COVID. Satuan tugas relawan, para garda terdepan dokter, para medis, tenaga-tenaga rumah sakit. Berkati ya Bapa, mereka melayani dengan baik, mengatasi COVID ini dengan baik. Pemerintah kami beri hikmat, kepandaian dan kecerdasan, mampu memikirkan bagaimana bangsa ini keluar dari tekanan pandemi COVID-19. Berikan kemampuan bagi mereka untuk melakukan setiap hal dalam rangka untuk memutus mata rantai COVID-19. Dalam masa PPKM ini, kami percaya Tuhan terus berkarya menolong kami, menjauhkan kami dari wabah COVID-19. Terima kasih Tuhan, berkati perjalanan hidup kami hari ini dan menjadi hidup memuliakan Allah. Ini syukur doa kami persembahkan padamu di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikian saat teduh bersama, Tuhan dimuliakan, Tuhan memberkati kita semua. Shalom.